Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA atau SMK kelas 11 semester genap bersama Ustaz Erwanto SPDI MA, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 4 Padang. Tema pembelajaran kita adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak Ustaz, materi pembelajaran kita adalah tentang khutbah, tabligh, dan dakwah dengan cakupan pertama khutbah dan ketentuannya, kedua tabligh dan ketentuannya, dan yang ketiga dakwah dan ketentuannya. Pengertian khutbah. Secara bahasa, khutbah berasal dari bahasa Arab dengan asal kata pertama mukhatabah yang berarti pembicaraan. Kedua, al-khatbu berarti perkara besar yang diperbincangkan. Dan yang ketiga, khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan atau pembelajaran nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan secara istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa secara lisan dengan syarat dan rukun tertentu. Ketentuan khutbah. Rukun khutbah. Pertama, membaca hamdalah seperti alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh. Yang kedua, membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, membaca salawat Nabi, yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in atau Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang keempat, wasiat takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun atau inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kelima, membaca ayat atau hadis yang tentunya lebih diutamakan ayat atau hadis yang berkaitan dengan tema khutbah yang akan disampaikan. Seperti faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang keenam, berdoa untuk kaum muslimin dalam khutbah kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Selanjutnya, syarat khatib. Yang pertama, khatib itu mesti Islam, baligh dan berakal. Yang kedua, khatib mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Yang ketiga, khatib hendaknya suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta auratnya tertutup. Yang keempat, tartil dan fasih saat melafalkan ayat Al-Quran dan hadis. Kelima, memiliki akhlak yang baik. Keenam, suaranya jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Dan yang terakhir, penampilan rapi dan sopan. Sunnah khutbah.
Pertama, khatib memberi salam saat awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Kedua, khutbah disampaikan di atas mimbar. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi aktual yang saat itu terjadi. Keempat, khutbah disampaikan secara singkat. Dan yang kelima, khatib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, syarat-syarat dua khutbah. Pertama, khutbah salat Jumat dilaksanakan sesudah masuknya waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilakukan dengan berdiri. Ketiga, duduk sebentar di antara dua khutbah. Keempat, khutbah disampaikan harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Dan yang terakhir, tertib atau berurutan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahu azim. Anak-anak ustaz, pengertian tabligh. Menurut bahasa, kata tabligh berasal dari kata ballagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan secara lisan. Pesan yang disampaikan adalah ajaran Islam. Sedangkan secara istilah, tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia, baik secara lisan maupun dengan media lainnya. Selanjutnya, pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru atau memanggil. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari berbuat kemungkaran. Anak-anak ustaz, untuk mengetahui bagaimana ketentuan tabligh dan dakwah, ayo simak tayangan berikut ini.